Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah mengizinkan dan meridhoi kita untuk melaksanakan sidang proposal skripsi atas nama Rizky Arif Wibowo. Rizky diam dulu ya, saya sedang membuka. Jangan bicara dulu ya sebelum saya persilahkan. Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan dan meridhoi kita untuk menghadiri sidang proposal skripsi atas nama Rizky Arif Wibowo. Izin Bu, Wibowo Bu. Rizky Arif Wibowo. NPM-nya saya tidak tahu karena bagian awal skripsi tidak ada sama sekali, covernya tidak ada, judulnya juga tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa sebutkan. Siap. Juga salam dan sholawat kita sampaikan kepada satu-satunya junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada sidang proposal skripsi ini, untuk saudara Rizky diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan proposalnya. Siap. Setelah 10 menit dilanjutkan dengan tanya jawab. Siap. Kepada saudara Rizky dipersilahkan. Siap. Izin Bu. Gak bisa nge-share screen Bu. Bentar. Siap. Udah Bu, udah ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya, yaitu dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. Studi kasusnya putusan nomor 712/Pitsus/2020/PN Jakarta Barat. Di sini langsung saya jelaskan latar belakangnya, yaitu salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan media online adalah salah satunya itu penipuan melalui media elektronik. Kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis, perdagangan, sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional, yang nyata disebut dengan penipuan online atau penipuan melalui media elektronik. Penipuan secara online atau melalui media elektronik pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang hanya membedakan adalah sarananya, sarana perbuatannya, yaitu melalui media elektronik, contohnya seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Lalu identifikasi masalah sini yaitu
Satu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Yang kedua, semakin banyaknya kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin bervariasi dengan modus-modus baru yang bermunculan. Yang ketiga, kasus penipuan yang terhadap pengguna media elektronik yang marak terjadi akhir-akhir ini. Lalu, rumusan masalah yang saya gagas yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam putusan 712/Pitsus/2020/PN Jakarta Barat. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam putusan nomor 712/Pitsus/2020/PN Jakarta Barat. Kerangka konseptual dan kerangka teorinya adalah kerangka konseptual melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 378 yang sama kedua dari undang-undangan itu yang sama mengatur tentang pencurian. Yang kedua, kerangka teori kami itu yaitu teori pertanggungjawaban pidana. Metode penelitiannya, jenis penelitiannya itu normatif empiris. Sumber normatif empiris itu karena saya mengambil dari undang-undangan, dari putusan, dan empiris itu saya langsung terjun ke lapangan. Lalu sumber datanya yaitu sumber data sekunder dari hasil putusan dan undang-undang. Teknik pengumpulan datanya itu studi perpustakaan dan observasi, teknik analisis data, proses tindak lanjut dari penelitian melakukan analisis data yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder dengan teliti. Lalu sistematika penulisan saya itu bab 1 itu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Yang bab 2-nya itu ada tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik atau melalui media elektronik. Bab ini berisi tentang pengertian pertanggungjawaban, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, dan pengertian tindak pidana penipuan online atau melalui media elektronik. Lalu, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu 1. Pertanggungjawaban adalah bentuk hukuman atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku kemudian jatuhkan pidana. Yang kedua, tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Penipuan adalah perbuatan yang mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang keempat, penipuan melalui media elektronik adalah kejahatan penipuan yang mengacu pada aktivitas menggunakan perangkat elektronik dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong hostnya diganti ke saya lagi. Ya, Ibu. Udah, Bu. Oke. Ini file yang saya terima ya, Rizky ya? Siap, Ibu. Nah, ini kelengkapan bagian awal skripsinya nggak ada. Siap. Siap. Nanti saya lengkapi, Bu. Habis ini, Bu.
Belum saya kirim, Bu. Izin. Untuk hard copy yang ada di Sekretariat Fakultas Hukum, kelengkapan bagian awal skripsinya, udah ada? Ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada semua. Tinggal saya kirim. Tinggal saya Ya, kirim ke Ibu. coba dikirim sekarang supaya saya Siap, bisa Ibu. nilainya lengkap. Siap, Ibu. Lewat via WhatsApp ya, Bu. Ya, udah ya. Belum, Bu. Masih ada, Bu. Siap, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, kita mulai dulu dengan covernya. Siap. Setelah cover, urutannya apa? Siap, Ibu. Surat cover, Bu. Siap, surat cover itu surat pernyataan, Bu. Izin. Harusnya dijadikan satu semua ini. Oh, siap. Siap, Bu. Sebab kan merupakan satu kesatuan ini. Siap. Jadinya susah mau ditampilkan kalau terpisah-pisah seperti ini. Siap.
Nih, Siap. tidak boleh salah menulis nama orang. Oh iya, kurang huruf A, Bu. Coba dibaca semua kerangka dalilnya. Kerangka dalilnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina izab tolu alan nasi yastawun. Wa iza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ala yazunnu ulaika Alazinanya. annahum. Sebentar, sebentar. Siap. Coba diulang. Dari awal, Bu. Ya, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. bentar. Allazi. Ini wailulnya kok di sini? Siap. Apanya yang siap? Yang siap apanya? Sebu. Coba dibaca ini. Wailul lil Mana mutaffifin. wailulnya? Jangan dibaca terjemahannya. Baca Arabnya. Coba. Wailul lil mutaf. Wailul. Wailul Wailul lil mutaffifin. ilmu taufikin wailu. Wailul. Nah iya, Wailul. Siap. wailulnya mana? Kan Rizky kan baca wailul di awal. Siap. Iya, Bu. Wailulnya mana? Di belakang. Maksudnya, Bu, izin? Nggak, ini bisa kebaca nggak? Kelihatan nggak ini? Siap, Bu. Bisa ini kan saya share screen nih, kerangka dalil. Ah, Masih daftar isi, Bu. kok masih daftar isi? Nih, udah. Udah kerangka Oh dalil iya. belum? Oh iya, udah, Bu. Nah, Oh baca. iya. Lil mutaffifin wailul. Nah,
Jangan main-main sama Al-Quran ini. Ya, Bu. Ubah arti. Kenapa bisa salah gini? Fatal ini. Ini coba ayat kedua. Di laptop saya malah, izin Bu, di laptop saya malah nggak kayak gini, Bu, yang saya kirim. Loh kan ini saya dapat dari WA. Iya, Bu. Kok Ah, bisa berubah gini ya? ya, coba di-share yang punya kamu. Nih, Bu. Saya fotoin aja deh, Bu. Izin, Bu, udah saya share, Bu. Ini yang aslinya, Bu. Bisa kebalik ya? Yang di tempatnya Rizky gimana? Filenya sama atau beda dengan ini? Sama, Bu, udah saya fotoin ke Ibu. Sama-sama kayak gini? Sama, udah saya Terbalik? fotoin itu, Bu. Enggak terbalik. Sinkron. Coba saya ke WA Iya, dulu. Bu. Iya, Bu. Udah kelihatan belum? Ini yang baru ya, ada huruf 2-nya. Oke, Siap. kelihatan. Wah, sama itu, Bu. Kebalik juga tuh, Bu. Iya, makanya. Kok bisa Memang gitu ya? terbalik. Padahal di saya nggak kebalik. Abang, izin. Siap. Ini terbalik semua ini. Makanya itu, tapi di saya nggak terbalik, Bu. Ini lagi. Nih. Tapi yang di laptop saya nggak terbalik, Bu, izin. Kalau di laptop saya sesuai, Bu, izin, Bu. Mau ngizin kemana sih kamu? Mau pergi kemana? Hah, Kita izin mulu enggak, dari Bu. tadi. Ya, Ini soalnya mau saya laporkan. Kan ada penilaiannya, rangka dalil. siap, Ibu. Yang saya nilai adalah apa yang muncul di laptop saya. Saya kan nggak Oh, siap. menghadapi laptopnya Rizky. Siap, Bu, siap. Siap. Ya, bisa dimengerti. Gimana ya, Bu? Siap. Gimana ya, Bu ya?
Apa saya ke rumah ibu aja, Bu? Saya kasih ininya, Bu, hard copy-nya, Bu. Dikirim aja hard copy-nya pakai JNE One Day. Kalau enggak sekalian aja, Bu, sekalian saya pulang, Bu. Lagi COVID lagi tinggi, dikirim aja. Oh, siap. Ini ya, Bu ya. Hari ini atau besok, Bu, izin? Terserah, minggu depan juga nggak apa-apa. Jadi Siap, nilainya saya kasih minggu depan. siap. Buka buku panduan. Siap, Bu. Bentar, Bu ya. Saya ambil di ruangan dulu, Bu ya. Yuk. Izin. Udah? Siap, Bu. Dibuka halaman cara penulisan footnote. Siap. Siap, Bu. Udah. Coba Udah, Bu. dilihat cara penulisan footnote-nya sudah betul apa belum. Oh iya, salah, Bu. Ya, salahnya di mana? Tahunnya, Bu. Seharusnya di Di luar kurung. ya. Yang saya tandain cuma satu, tapi nanti Siap. Rizky semuanya Siap. dilihat ya. Siap. Siap, bentar saya benerin semuanya, Bu. Nah, nih kayak gini nih. Nih Iya, Bu. dibetulin Iya, Bu. semua, walaupun Siap. kita nggak merah-merahin. Iya, Bu. Siap.
Coba dibuka lagi buku panduannya cara menulis footnote dari jurnal. Ini kan jurnal. Ya, Bu. Iya, Bu. Gimana? Ya, Bu. Udah betul belum? Bentar, Bu. Ini, Bu. Jurnal. Romawi, Bu ya? Hmm? Mana? Romawinya, Bu ya? Di situ tulisannya gimana? Angka. Nama, terus Nama, terus judulnya apa? Analisis terhadap tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli online di Kota Batam. Terus jurnal. nama jurnalnya. Heeh. Coba dipastikan lagi nama jurnalnya ini betul nggak? Nanti lihat lagi jurnalnya. Terus habis habis nama jurnalnya apa lagi? Urutannya. Kan nama dulu nih, nama penulisnya, judulnya, judul tulisannya. Nama penulis, siap. Nah, nama Judulnya, penulis, judul siap. judul tulisannya dia. Siap. Nama jurnalnya ini nanti dilihat lagi betul apa enggak. Terus Siap. habis nama jurnalnya, apalagi Volumenya, Bu. volumenya. Tulisannya ini huruf kapital apa huruf kecil nih? Vol. V-nya besar, Bu. Oh, L-nya kecil, Bu. V-nya besar. V-nya besar di sini, Bu. Waduh, berarti itu yang salah. Oke. Terus habis vol, Angka, Bu, bukan Romawi. kalau Romawi atau angka memang tergantung jurnalnya. Kalau di jurnalnya dia tulis pakai huruf Romawi, kita ngikutin. Siap. Siap. Ya. Iya, Bu. Makanya saya tadi bilang ini dilihat lagi nama jurnalnya sama volumenya Siap. ini saya yakin pasti salah nih. Saya tahu ini jurnalnya, tulisannya nggak begini Siap. gitu loh. Nah, terus Siap. bulan terbit, Bulan, siap. Tahun. Terus sama halamannya tahun. 12. Ya, terus ini jurnalnya didapat dari jurnal cetak atau e-jurnal. I-jurnal, Bu. Kalau e-jurnal harus dicantumkan linknya. Oh, siap. Ya, link jurnalnya harus Siap. dicantumkan kalau kita mengambilnya dari e-jurnal. Oke. Tapi kalau Siap. dari jurnal tercetak, seperti biasa, mengutipnya seperti buku. Siap. Ya, Ya, Ibu, nah, siap. ini saya kalau benerin satu begini, nanti Rizky benerin semuanya yang salah. Siap, Bu. Ntar saya coba cek Ya, lagi, Bu. jadi saya Siap. nggak satu-satu Siap, ngeceknya. Ibu. Ya, Siap. nah, nanti Siap. setelah revisi, baru saya cek satu-satu ini. Siap. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara membuat identifikasi masalah? Cara membuat identifikasi masalah itu, cara membuatnya karena dari putusan tersebut itu
Kan penipuan Bu, izin. Penipuan melalui media elektronik. Dan saya ngebuatnya itu berdasarkan yang ada di lapangan Bu, izin. Bukan, yang saya Karena tanya. teknologi kan, siap. Yang saya tanya, bagaimana cara membuat identifikasi masalah? Caranya seperti apa? Terus saya membuat identifikasi masalah, saya baca dulu Bu, apa namanya, resumnya. Waktu saya mau buat identifikasi masalah, saya baca dulu resumnya Bu. Lalu saya cocokkan sama kehidupan sehari-hari saya Bu, izin. Dicocokkan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya gimana tuh? Karena kan saya kan di sini kan bekerja sebagai penyidik pembantu Bu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bu. Kan yang saya hadapi itu kasus-kasusnya bermacam-macam Bu, modusnya Bu. Penipuan-penipuannya. Habis itu terus karena kan sekarang perkembangannya teknologi Bu. Makanya sekarang kan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan Bu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain gitu Bu. Oke, jadi gini, cara membuat identifikasi masalah itu sangat mudah. Sebagai penulis, kita cukup melihat latar belakang masalah. Berarti kan di depan tadi nih, kan? Ya Bu. Nah, lihat latar belakang masalah. Cari di sana di mana ada kalimat negatif. Contohnya ini sudah benar, ya. Nomor 2, semakin banyaknya kejahatan. Ini kalau sudah banyak berarti kejahatannya satu doang. Ya, betul. Ya. Siap. Nah, yang semakin hari semakin bervariasi dengan modus-modus baru yang bermunculan. Kejahatan ini kan negatif, ya. Iya, Bu. Berarti memang ada masalah di sini. Ini kan identifikasi masalah. Berarti penulis mengidentifikasi. Identifikasi masalah merupakan pointer dari latar belakang masalah. Kalau latar belakang masalah, cara penyampaian tulisannya kan berbentuk narasi. Tapi kalau identifikasi masalah, menyampaikannya dalam bentuk pointer. Makanya 1, 2, 3 gitu. Berapa banyak Bu Nizla? Tidak ada ketentuannya. Selama di latar belakang masalah itu masih ada kalimat negatif ataupun sedikit kalimat negatifnya, maka itulah yang penulis tuangkan di identifikasi masalah. Jadi, menulis identifikasi masalah tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditambah-tambahi, berasal dari latar belakang masalah. Ya. Nah, kalau yang poin nomor 1 ini, ya Bu. udah maghrib. Nah, poin nomor 1, justru ini kalimat positif. Coba dibaca. Kelihatan nggak di sana? Siap. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Kan kalau saya pikir dari kemudahan itulah orang itu bisa Bu menipu gitu Bu. Oh, bukan. Apalagi orang yang ditipunya tuh nggak tahu, masih gaptek Bu. Bukan seperti itu maksudnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu penulis mengidentify the problems. Problemnya itu di mana? Ini bukan kalimat negatif, tidak ada problem di sini. Berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi ini punya dua sisi positif dan sisi negatif.
sisi negatifnya yang harus dituangkan ke dalam identifikasi masalah. Karena ada permasalahan di situ. Ya, Bu. Ya, jadi sisi positifnya tidak perlu dituangkan dalam identifikasi masalah. Ya. Gitu. Nomor 3, kasus penipuan terhadap pengguna media elektronik yang marak terjadi akhir-akhir ini. Ini adalah kalimat negatif. Bagaimanapun penipuan itu mengandung masalah hukum. Siap. Ya. Siap. Nah, jadi yang harus diganti adalah nomor 1. Ditambah Siap, lagi, Ibu. semua kalimat negatif di latar belakang masalah. Ya, Bu. Siap. Ya, tadi saya baca ada beberapa permasalahan di latar belakang masalah, tapi tidak dituangkan di dalam identifikasi masalah. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita lihat rumusan masalah. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam putusan? Jadi ini studinya studi putusan. Putusan, Bu. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan? Oke. Ini apakah putusannya sudah inkrah apa belum? Siap, sudah, Bu. Dari tahun 2020, Bu. Jadi baru di tingkat pertama sudah inkrah. Siap. Nah, kalau dalam menganalisis studi putusan, yang pertama syaratnya putusan tersebut harus sudah inkrah sehingga bisa dieksekusi. Nah, siap, Bu. karena ini di pengadilan tingkat pertama, maka ini saya mau nanya. Siap. Apa yang mau dianalisa oleh Rizky di sini? Jadi si pelaku ini kan kebetulan ini LP-nya unit saya, Bu, yang nanganin, Bu. So? Dan dianya juga udah keluar, Bu, dari tahanan, udah bebas lah, Bu. Karena putusannya cuma 1 tahun 6 bulan. Itu juga pun dikurangi masa tahanan selama di Polda, Bu. Gitu, Bu. Iya. Dan dia juga enggak gini loh. Siap. Ini Rizky kan mau menganalisa putusannya kan? Siap. There is something wrong with the judge's decision, gitu. Ada yang salah dalam putusan hakimnya? Ya, kalau sebenarnya sih ya nggak salah juga, Bu, tapi dilihat di sisi undang-undang kan di pasal 28 ayat 1 untuk pasal 45 ayat 1 itu, Bu, hukumannya kan 6 tahun, Bu. Oke. Kenapa di sini cuma setahun 6 bulan? Lalu ini pidana dendanya kan paling banyak 1 miliar. Kenapa di sini dendanya tuh 10.000 jika dia tidak bisa bayar dikasih pidana kurungan selama 3 bulan gitu, Bu. Kalau ketentuannya gimana itu? Kalau di ketentuan pasal Undang-Undang ITE-nya itu jangan melanggar pasal 28 ayat 1, Bu. Ketentuannya itu kan harus dipidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Denda paling banyak 1 miliar. Oke. 1 miliar. Ya, putusan hakimnya? Putusan hakimnya itu pidana penjara 6 bulan, dikurangi masa tahanan selama di Polda. Lalu dikenakan denda sebesar 10.000. Jika dia tidak bisa membayar, dia akan digantikan hukumannya kurungan 3 bulan penjara. Dan menurut penulis ini salah? Putusan ya, itu pertimbangan hakim, Bu. Iya. Itu pertimbangan hakimnya, Bu. Iya. Ini kan kita menganalisa putusan. Siap. Hakim itu manusia, bisa memutus di luar dari ketentuan undang-undang. Nah, menurut penilaian peneliti, apakah putusan hakim ini di luar dari ketentuan undang-undang? Kalau saya sih di luar, Bu, di luar aturan undang-undang, Bu. Dari mana di luarnya? Kan yang seharusnya 6 tahun ini jadi 1 tahun, Bu. Coba dibaca ancaman hukumannya. Maksimal kan?
Oh iya, maksimal. Iya, maksimal 6 tahun penjara. Berarti kalau hakimnya 6 bulan, apakah menyalahi undang-undang? Bentar, Bu. Hukum pidana Indonesia kan menerapkan batas maksimal untuk pidana, bukan minimal. Siap. Siap. Siap, Bu. 45A ayat 1. Iya, Bu, paling lama, Bu. Paling lama Nah, 6 tahun. betul. Jadi dari awal tidak dari awal ini penetapan hukuman dari hakim itu sebetulnya tidak melanggar undang-undang kan? Siap. Ya. Namun namun melanggar keadilan masyarakat. Oh ya, siap, Bu. Gitu. Karena setiap putusan hakim didahului oleh berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan undang-undang, gitu kan? Siap. Siap, Bu. Nah, jadi kalau peneliti mau menilai benar atau tidaknya putusan hakim, ya walaupun kalau hakim sudah memutus itu ya itulah yang benar. Kalau tidak puas ya Siap. banding, kan gitu. Nah, Siap. jadi kalau dari sisi bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, sebetulnya putusan hakim ini kan tidak melanggar Siap. dari sanksinya, gitu. Siap. Tapi kalau peneliti mau menilai rasa keadilan masyarakat, itu boleh-boleh saja, namanya saja kita sedang meneliti kan gitu. Iya, siap. Nah, bagaimana pertimbangan hakim? Ini ada apa ya? Bagaimana pertimbangan hakim? Bukankah dalam setiap putusan itu sudah ada amar pertimbangan hakim? Saya khawatir nanti menjawab rumusan masalah ini, mahasiswa itu hanya copy paste. Biasanya begitu. Siap. Karena pertanyaannya bagaimana pertimbangan hakim? Nah, akhirnya mahasiswa yang studi putusan itu copy paste amar pertimbangan hakim di bab 4. Padahal di bab 4 itu adalah analisa dari peneliti terhadap putusan hakim. Nah, ini saya khawatir begini jadinya nanti. Copy paste karena gini, bagaimana pertimbangan hakim? Siap. Ini aja. Bagaimana ini nanti ditambah oleh peneliti. Siap. Sudah memenuhi. Ini satu sisi. Siap. Yang kedua, nah ini nanti peneliti tuliskan di rumusan masalah nomor 2. Nomor 2, siap, Bu. Jadi ini nanti diganti buat kalimatnya. Kalimatnya ini memang harus berawal dengan bagaimanakah. Siap.
Teori hukumnya tidak ada nih di kerangka teori. Ya, Siap. jadi penilaian untuk kerangka teori sangat minimal karena teori hukumnya tidak ada. Teori hukumnya bukannya ada, Bu, di atas, Bu. Mana? Joko Prakoso, Bu. Atas, atas, Bu. Di halaman 9, Bu. Nah, itu, Bu, paling bawah, di bawah. Nah, itu, Bu. Ini teori pertanggungjawaban pidana. Ini. Astaga, beda lagi ya. Lah, gimana sih? Dari tadi beda-beda terus sama yang di-share dengan yang ininya, hard copy-nya. Iya, Bu. Coba di bawahnya, Bu. Izin, Bu, di bawahnya, Bu. Nah, itu, Bu, Joko Prakoso, Bu. Pendapat Joko Prakoso ini tentang perbedaan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban kan? Siap. Nih, perbuatan pidana berbeda dengan pertanggungjawaban. Teori ini dikemukakan apa? Pendapat, bukan teori malah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Joko Prakoso. Ini ambilnya dari mana ini? Sudah pasti ini Siap. bukan kalimat sendiri ini. Pasti ambil dari buku. Coba lihat footnote-nya 19. 19. Joko Prakoso ini penulis kan? Nih. Siap. Ya, 18, Bu. Siap. dari foto 18, Joko Prakoso adalah penulis buku asas-asas hukum pidana. Siap. Bukan penemu teori hukum Siap. pidana. Siap. Beda penulis sama pakar hukum beda. Tidak semua penulis adalah pakar hukum. Siap. Mana tadi? Yang apa? Nih. Nah, ini siapa pakar hukumnya yang mengemukakan teori ini? Siap. Siapa pakar hukumnya?
Coba dibuka buku panduannya di metode penelitian. Metode penelitian mana? Metode penelitian. Udah, Bu. Ya, metode penelitian. Urutannya gimana coba? Metode penelitian, terus Jenis penelitian, jenis penelitian. Ini jenis penelitiannya yuridis normatif. terus sumber data, dua lagi teknik pengumpulan data sama teknik pengolahan data, Bu. Ini banyak salah ketik ya. Siap, pendekatan. Ini yang kelihatan nih. Yang nggak kelihatan nggak tahu. Coba lihat nih. Mana tadi? Sumber data di buku panduan. Ya, Bu. Apa yang pertama sumber datanya? Sumber data primer, Bu. Data primer, data sekunder, Bu. Ya, saya tandai ini biru-biru. Data primer dan data sekunder. Bentar. Data primernya mana? Data primer diperoleh dari Saya itu pakai data sekunder, Bu. Izin. mana data sekunder? Nih. Oke. Coba lihat lagi buku panduannya. Ya, Bu. Urutannya setelah data primer, data sekunder terdiri atas, kan ada tuh di buku panduan. Data sekunder itu apa aja? Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Bu. Bahan hukum primernya? Nggak ada. Siap. Bahan hukum primer. Bahan hukum sekundernya? Nih udah ada. Coba ditaruh di sini ya, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan gitu. Oh, di depannya, Bu, ya. Ya, di depannya. Siap. Siap. Oke. Bahan hukum tersier. Siap. Berarti pindah ke depan semua, Bu. Ya, ikut aja buku panduan itu. Kan gampang. Siap. Teknik pengumpulan data. Coba di buku panduan, teknik pengumpulan data itu apa aja? Observasi, wawancara, dokumentasi. Oh, udah. Kan udah jelas di situ.
observasi, apalagi Wawancara sama dokumentasi, Bu. wawancara, dokumentasi. Dijelaskan ini observasinya di mana. Loh, normatif kan nggak Ya. pakai wawancara. Kok pakai wawancara? Tadi kata Ibu saya ngikutin di buku. Enggak, Bu, nggak pakai wawancara saya. Kalau di buku itu kan semua metode penelitian Iya, dijelaskan. Bu. Siap. Siap. Saya di buku, Bu. Ya udah, ini diperbaiki nanti Siap. sesuai dengan metode penelitiannya. Siap. Teknik analisis data. Lihat buku panduan. Siap. Apa aja di situ? Teknik analisis data Hmm. adalah usaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Cara menganalisis data gimana? Dengan penyajian data, Bu. Reduksi data. Nah, itu diikutin aja. Siap. Sesuai buku panduan. Udah muncul bab 2-nya? Siap, udah, Bu. Coba judulnya apa tadi? Judul saya, Bu. Tanggung Ya, jawaban pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik, Bu. tinjauan umum tentang pertanggungjawaban. Judulnya pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawaban pelaku pidana penipuan Oh, melalui media elektronik, Bu. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pelaku gimana? Pertanggungjawaban terhadap pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Penipuan penipuan. melalui media elektronik. Nah, berarti ada 4 variabel ya, pertanggungjawaban pelaku tindak Pelaku pidana penipuan penipuan. dan elektronik. Jadi yang harus dijelaskan dalam bab 2 ini. Siap. Nah, pertama adalah tinjauan umum tentang pertanggungjawaban. Yang kedua, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana. Siap. Tinjauan umum tentang penipuan, tinjauan umum tentang media Berarti elektronik. pakai tinjauan umum semua, Bu, ya. Karena ini kan tinjauan pustaka. Siap. Jadi secara umum pustaka itu menilai bahwa pertanggungjawaban pidana itu apa. Masing-masing pakar hukum pidana pasti punya rumusan yang berbeda. Nah, Siap, ini Bu. nanti diganti sesuai Tinjauan umum dengan tindak pidana. ya. Siap.
D, C, D. Nah, ini juga ganti. Diikutin aja yang A-nya. Siap. Daftar pustaka ya? Siap, ada Bu. Ada. Ada Bu, udah saya kirim. Ada berapa bukunya? Punya, aduh lupa saya ada berapa. Nyampe nggak 15? Yang apa Bu? Nyampe 15 buku nggak? Bentar Bu. Oke. 17 Bu, izin. Coba diurutkan itu yang di buku panduan. Kan penulisannya buku dulu, terus habis buku apa? Bentar, Bu. Udah Bu. Habis buku? Urutannya? Nama. Buku Aduh, habis buku ya Bu, habis buku ya. Habis apa? buku. Daftar bacaan kalau di situ. Nah, daftar buku ya Bu ya. Pertama buku dulu, yang kedua apa? Yang pertama bukannya nama dulu Bu, izin. Bukan, urutan daftar bacaan ini loh. Kan buku dulu ini. Terus habis buku apa lagi? Oh, kira saya ini Bu. Kira saya yang pertama nama pengarang gitu-gitu Bu. Bukan Itu ya Bu udah ya? betul, udah betul. Siap, siap. Hmm. Habis buku itu peraturan perundang-undangan. Oke, terus Habis itu jurnal Bu. Daftar pustaka. nah ini yang internet. Ini ambil apa ini? Ada footnote internetnya. Iya Definisi Bu. ya? Definisi. Siap. Enggak, Arti ini Bu. arti, definisi Artinya penipuan. siap. Nah,
Kalau untuk definisi, pengertian, pengertian, teori, hukum, tidak boleh merujuk ke internet. Harus buku. Boleh buku cetak maupun e-book. Ya, nggak boleh pakai Wikipedia. Tulisan saya dikembalikan tuh, karena definisinya pakai internet. Ya, jadi waktu reviewernya mengembalikan, di samping sini di komen, tidak boleh mengambil definisi dari internet, harus dari buku. Nah, nanti ini dirubah yang bab berapanya, bab pengertian itu bab 2 ya. Nah, itu nanti di bab 2 yang rujukannya dari internet, hapus. Apakah boleh ambil rujukan dari internet? Boleh. Syaratnya situs atau website resmi lembaga negara. Boleh. mahkamahkonstitusi.go.id. Ya. Apakah boleh dari blog? Boleh, sepanjang blog itu milik guru besar. Harus profesor yang dirujuk oleh peneliti. Mahfud MD Blogspot, boleh tuh. Gitu ya. Profesor Mahfud kadang-kadang menulis di blognya. Nah, itu boleh kita ambil pendapatnya. Tapi kalau nggak jelas itu siapa orangnya, ya nggak boleh diambil menjadi rujukan. Siap. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya belum sholat maghrib nih. Ada pertanyaan? Bu. Nggak ada pertanyaan? Udah jelas Siap, semua? cukup. Ibu izin, kalau revisinya itu saya kirim sekarang atau kapan, Bu? Revisi, bentar. Siap. Revisi paling lambat diserahkan 1 minggu setelah ujian proposal. Siap. Diserahkan itu dalam arti sudah di ACC, bukan Oh iya, siap. Baru lagi. kumpulin. Siap. Ya, seminggu tuh saya udah tanda tangan supaya peneliti bisa melanjutkan ke bimbingan bab 3. Siap. Ya, oke. Ibu izin yang tadi yang dicoret-coret Ibu, izin Bu kirim, Bu. Ya, coba apa? Tadi udah saya save, belum, saya lupa. Ya, udah di save. Ya, Bu. Izin Bu kirim, Bu ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya, kita mau sholat maghrib. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sidang proposal skripsi atas nama Rizky Arif Wibowo dinyatakan sudah selesai. Saudara Rizky Arif Wibowo diwajibkan untuk menyerahkan hasil revisi proposal skripsi dalam jangka waktu 1 minggu setelah ujian proposal skripsi. Dengan membawa revisi proposalnya, ya. Jadi supaya saya bisa nilai yang mana yang belum dirubah, mana yang sudah. Demikian
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.